Hai everyone. Oke, kembali lagi bersama kami di podcast Akhiran Bercerita. Nah, kali ini kita membernya banyak nih. Yang pertama ada Nindi. Nah, terus ada Zuria dan Alia. Nah, kita kan dari kota yang berbeda, pastinya juga bahasanya berbeda nih. Oke, kalau Nindi dari kota mana nih? Halo guys, aku Nindi, aku dari Pekanbaru. Kalau Juria? Kalau aku dari Jawa Timur. Alia dari Kalau mana? aku dari Palembang. Oke, nah aku sendiri dari Jawa Barat. Oke. Di sini kita kan dari tempat ataupun dari kota yang berbeda, terus kita kuliah ataupun kita tinggal di kota yang sama nih, di Pekanbaru punya. Oke, jadi menurut kita ataupun menurut kalian nih masing-masing, apa sih yang membedakan kayak kok ada ya kata-kata kayak gini, ini tuh buat apa, ini artinya apa? Nah, kalau dari Alia, apa sih yang kayak bikin bingung nih dari Pekanbaru nih selama tinggal di Pekanbaru? Nah, kebetulan aku merantau ya dari Palembang ke Pekanbaru. Nah, yang bikin aku bingung itu pas aku merantau di sini tuh penggunaan ini akhirando. Kayak nggak mau aku do itu artinya apa sih sebenarnya? Aku juga bingung ya. Kalau Julia, relate nggak nih sama yang dibilang Alia nih? Iya, aku juga pernah waktu pertama kali kesini kayak dengar-dengar kayak nggak ada do gitu. Aku nggak tahu artinya apa. Nah, menurut kalian nih kan, kalian sempet kayak bingung atau ngerasa kayak sebenarnya itu ada arti khusus nggak gitu? Kalian sempat mikir kayak gitu nggak? Pasti dong. Aku juga bingung ya, kenapa orang Pekanbaru tuh ngomongnya do? Oke, kita tanya sama Akam sih. Oke, dari Nindi, kenapa sih harus pakai do kata-katanya? Nah jadi gini ya, ini pengetahuan aku ya. Ini selama aku hidup nih ya di Pekanbaru udah 18 tahun. Oke. Jadi aku udah sering banget nih denger kata do, akhiran do ini tuh di mana-mana. Jadi sepengetahuan aku, do itu digunakan sebagai kata penegasan dan biar lebih akrab dengan lawan bicaranya gitu. Gitu. Berarti itu tuh nggak ada arti khususnya gitu Kak? Ada artinya. Oh, ada itu artinya. Ini aku kasih contoh aja ya, Iya, kasih boleh, contoh. boleh. Contohnya tuh kayak aku nggak tahu dong. Gitu. Artinya? Artinya itu aku tuh beneran nggak marah gitu. Aku nggak marah gitu. Dia tuh maksud dia tuh nggak marah, itu artinya. Kalau ini nggak tahu aku do itu apa sih artinya? Ya sama, itu artinya tuh dia beneran nggak tahu gitu. Aku nggak tahu gitu nggak tahu. maksudnya. Itu biar lebih akrab aja sama lawan bicaranya. Gitu. Oh, seperti itu. Gimana Alia? Apakah Anda sudah paham nih ya? Sudah tentunya. Oke, coba kasih ini contohnya satu kalau dari kamu kalau udah paham. Nggak tahu aku do, nggak mau aku do. Oke. Udah anak Pekanbaru banget ya Woi. sekarang. Udah Ya, do. Juria, Zuria. Apa Juria? Gak ada do, kemana do? Marah mau aku. Oke, dari Nindi udah dijelasin sama Nindi kalau do itu ternyata bukan dari nama orang ya guys, ataupun itu bukan aja sebagai kayak ya udahlah pakai do aja, itu nggak kayak gitu ya, tapi itu emang udah ada dari sananya. Nah, dari sananya katanya. Dari sana itu dari mana nih asal do itu nih? Oh, asal usulnya ya. Maksudnya apa sih? Nah jadi sepengetahuan aku juga nih, kata do ini tuh dibawa dari perantau Minang ke Pekanbaru ini. Jadi kata-kata ini tuh menyebar gitu di masyarakat, dipakai mulai dari orang tua hingga anak-anak gitu. Jadi tersebarlah nih kata do ini, partikel akhiran do ini gitu. Oke, berarti bukan hanya orang tua aja guys, tapi juga anak-anak yang pakai do. Contohnya anak kuliah nih ya, do semua pakai do. Iya. Betul. Kayak ada yang kurang gitu kalau nggak pakai do gitu. Iya juga sih. Betul. Kurang bukan barunya kalau pakai do. Pekanbaru Pride. Oke, jadi kata do ini sering digunakan ya di Pekanbaru. Bahkan mungkin bagi orang yang baru pertama ke Pekanbaru pastinya agak bingung ya, karena kenapa sih harus pakai do gitu. Tapi ternyata ini udah jelasin itu sebagai biar kita akrab sama lawan bicaranya, juga sebagai penegasan. Oke, boleh nggak kita minta penjelasan dari yang lain, dari kata-kata lainnya? Boleh.
pertama kita minta penjelasan dari Alia. Alia ini kan dari Palembang. Oh, iya, Ada iya. nggak sih akhiran kata yang bikin kadang orang bingung juga nih? Kalau di Palembang itu menggunakan kata nyan. Teman-teman tahu nggak? Kalian tahu nggak nyan? Pernah dengar gitu? Pernah. Aku pernah nih, aku pernah ke Palembang kan. Terus aku dengar orang-orang sana tuh bilang nian kayak enak nih pempeknya gitu. Pakai nyan itu ya, ya. Jadi nyan itu contohnya ini ya, kayak panas nian hari ini ya. Itu maksudnya tuh panas banget, panas sekali. Itu maksudnya gitu, panas nyan, panas sekali. Berarti dari nian itu artinya banget gitu ya? Iya, kayak banget gitu artinya. Tapi ada nggak yang orang lain sering bertanya gitu kayak emang harus banget ya artinya? Apa ada arti lain gitu menurut kamu? Kalau menurut aku nyan itu artinya lebih ke banget sih. Terus dia tuh juga kayak penegasan, terus juga melembutkan, kayak memperhalus gitu istilahnya ya. Biar kata-katanya itu nggak kasar gitu. Nggak kasar. Oke. Jadi ngomongnya nian, panas nian. Nah, panas nian. Nian itu kan udah jadi ciri khas dari Palembang punya. betul. Oke. Asal usul dari kata nian. Kalau menurut aku nian itu tuh berasal dari bahasa Melayu klasik yang digunakan di bahasa sehari-hari orang Palembang. Nah, itu juga termasuk warisan linguistik yang dilestarikan di daerah Palembang gitu. Sebenarnya nian ini tentunya banyak digunakan di masyarakat Melayu lain, tapi kata nian itu udah digantikan kayak digantikan sama sangat sekali. Tapi kalau di Palembang kata-kata nian itu masih dilestarikan, jadi masih dipakai sampai sekarang. Tuh. Udah ciri khas banget sih Iya, nian ya. Dari dulu sampai sekarang. sekarang masih dipakai kalau di Palembang. Oke. Nian tuh ternyata artinya banget ya guys. Jadi kayak misalnya kita pakai mahal nian, mahal banget gitu. Jadi itu tuh bukan asal-asalan dipakai, tapi udah dari dulu sampai sekarang dipakai si kata nian nih. Oke, kita lanjut ke baju merah kakak yang di sana. Bang Jowo. Oi. Oke, kakak di sana boleh jelasin dari Jawa Timur katanya punya. Kalau Jawa Timur pasti punya dong, nggak kalah dengan Pekanbaru. Apa tuh Kak? Apa tuh? Kalau Jawa Timur itu akhiran katanya ta. Kalian pernah dengar nggak? Oh, pernah. Katis mah, katis. Ganjar. Mau contohnya apa? Lo iya tak? Iya, itu artinya gimana? Ya, apa sih artinya? Nah, jadi arti ta itu dia tuh berfungsi sebagai penegas dalam kata tersebut. Kayak misalnya contohnya itu kowe ngerti ta gitu, kamu ngerti kan gitu. Dia itu sebagai penegas. Berarti nggak kayak penegasan sini juga ya. Nggak kayak sinian tadi ya yang punya Iya, ada banget arti gitu kan. banget Berarti kalau kalau sinian. sita ini kayak sebagai penegas. Penegas. gitu. Sama seperti do. Oke. Biar lebih akrab juga ya. Oke. Ta. Dari mana asalnya sita ini ya? Jadi partikel ta ini, d ini dalam bahasa Jawa Timur memiliki asal usul yang kuat dari bahasa Jawa kuno. Dia ini bisa dipakai dalam kata-kata di Jawa kuno tersebut. Berarti kata ta ini udah dari dahulu. Iya, Dari betul. dulu Oke. berarti ya. Sama kayak Sampai sini tadi sekarang. kan. Sampai sekarang yang turun temurun gitu ya dipakai. Sama kayak di Pekanbaru. Iya, dipakai sampai sekarang ini. Oke, jadi kata ta ini bukan asal-asalan lagi ya guys, tapi udah dari dulu, dari zaman Jawa kuno. Oke, jadi dipakai si kata ta ini loh, iya toh. Oke, sekarang kita lanjut Ayo Ke host kita. ke host kita Penasaran ini. nih. Dari mana? Kebetulan Kak? host dari Jawa Barat punya. Jawa Barat. Teteh Jawa Apa Barat. sih? Teteh Ada Sunda. nggak? Teteh Sunda, Ada Oke. nggak Kak ini kata kayak kami nih, ada do, ada Iya, ta, ada ada nian. nian. Dari Jawa Kalau di Barat Jawa Barat apa tuh? Pastinya Jawa Barat mah punya Iya. Oh, saya akhiran katanya tuh. Sering kan dengar kayak kadang orang lawak tuh juga pakai Sering. Apa namanya, akhiran dari kata juga guys dipakai di Jawa Barat. Itu kayak kadang dibilang misalnya nih tadi kan kumpul-kumpul nih kan Iya, teman-teman, iya. apanya misalnya lagi main bola, nah, menang tuh kan, Persib menang nah gitu. Tapi Apa sih, gitu Kak? nih. Artinya apa artinya? Itu kayak Persib menang nih gitu, kayak sombong gitu kayak Persib menang, nah kayak gitu tuh. Jadi ada juga kalau misalnya ngasih barang kan, jaket gitu, Iya. jaketnya nah, itu kayak ngasih ini jaketnya gitu, jadi kayak ngingetin juga bisa. iya. Nah, terus kalau misalnya lagi marah kan, misalnya ditanya misalnya kita diajak nih sama orang kan, diajak misalnya
kita tuh nggak bisa mau nolak tapi kita nggak mau kasar nih nolaknya, jadi kita bisa pakai kayak sih. aku lagi banyak kerjaan nah gitu. Jadi kalau misalnya nggak pakai coba pakai gimana? aku lagi banyak kerjaan kan kayak Iya sombong sih. banget sombong banget gitu Oh, kayak lebih ngegas gitu ya. iya jadi itu kayak jadi lebih Memperhalus lembut, kali ya, iya, memperhalus lebih kata halus. gitu. Nah Asal Pasti. usulnya nih Kak. ada dong deh adik sayang cinta love you. Apa tuh? Belum boleh tahu. Asal usulnya, jadi dia tuh nggak ada asal usul yang kayak jelas ataupun pasti gitu kan, nggak Iya. kalau si apa namanya si Nian ataupun si Tat itu jadi dari bahasa Jawa kunonya gitu, si Nian dari dahulunya. Nah kalau si ini emang dia tuh dari perkembangan bahasa informal di kalangan Jawa Barat guys, jadi emang dia tuh perkembangan bahasanya. Nah timbullah si bahasa ini, rupanya dia juga berfungsi sebagai penegasan, sebagai juga biar lembut kata-katanya, sebagai asik lah dalam Iya. berbahasa informal gitu guys. Paham nggak? Tapi Kak, ini tuh bisa nggak dipakai untuk semua kalangan gitu? Tidak bisa guys. Oh, nggak bisa ya? Nggak bisa. Jadi kalau nenek-nenek gitu Sembarangan lu ya. Bisa ya? Nggak bisa cuy. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Itu kan kayak hanya bisa digunakan untuk seumuran ataupun yang lebih adian di bawah kita gitu. Kalau di atas itu? Bayangin sama nenek-nenek nih ya, sama nenek-nenek sama kakek nih. Lagi kakeknya mau pergi. Kakek mau kemana gitu. Kayak Nggak sopan ya. Sobat banget. langsung dipukul sama kakeknya tuh. Kita harus sama teman-teman aja kayak misalnya sama Alia kemana? Misalnya pakai Alia mau kemana? Jadi iya. nggak semua ini diterapin ke kakek, nenek, buyut, opah, atuk tuh nggak bisa Ada aturan. Jadi hanya ada teman sebaya ataupun si adik-adik dari kita gitu guys. Oke. Jangan nanti kalian selesai dari ini bilang sama kakek oi ya. Enggak dong, enggak. kami sudah tahu. Iya, Oke. Jadi gitu. Jadi dari kita semua tuh punya ragam bahasa yang beda-beda ya guys. Jadi ada nggak dari kalian yang masih bingung nih kayak kenapa pakai itu? Nah, ada nggak lagi yang mau ditanya-tanya dia? Kita adu-adu ya. Apa ya? Ada nggak ya? Udah Udah paham sih, sih, udah paham, udah pada jelas. udah dijelasin juga kan, mulai dari do, dari dari nian, terus sampai itu udah dijelasin semuanya, jadi sekarang sudah paham. Oke, jadi dari kita semua ini kan dari asalnya dari kota berbeda-beda, terus kita punya kata ataupun bahasa yang berbeda-beda. Jadi kayak tadi do itu ternyata bukan sembarangan dipakai gitu emang atau asal-asalan makainya, tetapi itu juga dari sananya dari kayak persebaran gitu secara turun temurun. Kayak do misalnya nggak mau aku do berarti nggak mau dia, memang dia tuh emang nggak mau gitu. Terus kalau misalnya ta itu kan dari Jawa Timur. Lo iya ta jadi iyanya gitu kayak sebagai penegasan juga, tetapi dengan bahasa yang lebih lembut, Lebih sopan. betul banget. Kalau si Nian nih ya ada artinya, tetapi dia juga penegasan tapi ada artinya. Kayak artinya dia tuh banget, jadi panas Nian, panas banget. Oke. Nah juga sama, dia sebagai penegasan tetapi dengan kata yang lembut, dengan kata yang berkesan, dengan kata yang sopan gitu, tapi hanya untuk kalangan remaja ataupun adik-adiknya. yang di bawah. Dia kayak misalnya mau pergi dia mau pergi gitu, tapi nggak mau pergi gitu kan, tapi dia bilangnya dengan lembut mau pergi ya oke, kayak gitu. Jadi dari kita ini semua punya ragam bahasa berbeda. Nah, ragam bahasa Indonesia tidak banyak di KBBI aja, tetapi juga bahasa lisan secara informal yang digunakan oleh masyarakat Indonesia guys. Sungguh Indonesia sangat luar biasa ya. Dari bahasanya juga sudah bagus banget. Oke guys, jadi dapat disimpulkan bahwa akhiran partikel pragmatik ini adalah sebuah unsur linguistik yang mana ini tuh berperan dalam untuk ini guys, untuk penekanan, untuk sebagai nada sosial, sebagai unsur keakraban yang mana itu sangat berperan dalam suatu kalimat yang kita gunakan dalam sehari-hari guys. Jadi segitu aja podcast akhiran bercerita dari kami semua. Oke, see you next time. Bye bye.